Mengejutkan. Timnas Indonesia dipastikan kehilangan Kevin Dix saat menjamu Arab Saudi pada matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bikin heboh. Legenda Timnas Indonesia sampai angkat bicara dengan kehilangannya Kevin Dix. Begini katanya. Mengejutkan. Shin Taeyong mencoret Eliano Rejders lagi untuk laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Begini penjelasannya. Melalui unggahan postingan di media sosial, Kevin Dix berpamitan sembari memberi dukungan untuk rekan-rekan di Timnas Indonesia jelang laga kontra Arab Saudi. Timnas Indonesia dipastikan kehilangan Kevin Dix saat menjamu Arab Saudi pada matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix tidak bisa membela Indonesia lantaran mengalami cedera dalam debutnya melawan Jepang, Jumat, 15 November 2024. Cedera lutut yang menimpa Dix tidak bisa membuatnya pulih tepat waktu. Oleh karena itu, bek berusia 28 tahun tersebut kembali ke Copenhagen guna memulihkan kondisinya. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, telah mengonfirmasi kepulangan Dix ke Copenhagen pada Senin, 18 November 2024, atau Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Keputusan untuk kembali ke ibu kota Denmark diambil usai berkoordinasi dengan tim dokter dari skuad Garulangkah tersebut dilakukan agar Dix dapat pulih secara cepat. Kepulangannya ke Copenhagen sendiri diiringi dengan sebuah unggahan di media sosial pribadi miliknya. Ya, Timnas Indonesia baru saja merasakan kekalahan 0-4 dari Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Jumat, 15 November 2024. Saat itu, Kevin Dix hanya bermain selama 40 menit saja ia mengalami cedera dan digantikan oleh Sandy Walsh. Kevin Dix sangat menyesal karena harus cedera dalam debutnya bersama Timnas Indonesia. Selain Kevin Dix, Sumarji memastikan semua pemain dalam kondisi aman. Di sisi lain menurut legenda Timnas Indonesia, Budi Sudarsono menganggap, sangat disayangkan, padahal dengan adanya Kevin Dix bisa menutupi kekurangan Timnas Indonesia, namun tetap masih ada banyak pekerjaan rumah untuk striker Timnas Indonesia. Mantan striker Timnas Indonesia, Budi Sudarsono menilai masih banyak kekurangan yang dimiliki striker-striker Timnas Indonesia. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri undangan Perang Bintang bersama selebritis FC di Solo International Mini Soccer, Surakarta pada Kamis, 14 November 2024. Ia mengakui pos lini depan Timnas Indonesia masih minim striker tajam. Jika melihat beberapa pertandingan terakhir, posisi striker Timnas Indonesia ini memang masih minim pilihan, kata Budi Sudarsono. Untuk pilihan striker yang bisa diandalkan masih agak kurangnya. Dengan adanya pemain baru yang datang, Kevin Dix, mungkin bisa menutup kekurangan kita. Tapi, menurut saya, posisi striker ini sangat krusial di sepak bola, tambahnya. Posisi striker Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan usai momen Budi Sudarsono membahas hal ini. Terutama setelah laga lawan Jepang, 15 November 2024, Timnas Indonesia kalah 0-4 di SUGBK. Satu peluang besar buat Timnas Indonesia yang banyak disinggung, adalah saat Ragnar Oratmangoen gagal menceploskan bola ke gawang Jepang. Di sisi lain, Ketum PSSI Erick Thohir baru saja bersalaman dengan pemain keturunan yang akan dinaturalisasi berposisi striker, Ula Romeni. Masih menurut Budi, ia juga menyoroti minimnya jam terbang internasional striker lokal yang bermain di Liga 1 untuk Timnas Indonesia. Ketika bermain untuk Timnas Indonesia, striker Liga 1 seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta dan Dimas Derajat kerap terlempar dari persaingan dengan pemain abroad. Sebetulnya potensi mereka, striker Liga 1, ini ada, tinggal jam terbangnya saja harus diberikan, kata Budi Sudarsono. Apalagi mereka lumayan bersinar juga saat bermain di kompetisi Liga 1. Hanya saja, kesempatan mereka di ajang internasional ini yang harus diberikan oleh mereka. Karena sebaik apapun pemain kalau jam terbangnya tidak ada, dia pasti akan tenggelam juga. Sebaliknya, sejelek apapun seorang pemain, apabila jam terbangnya berhasil didapat di level internasional, pasti kemampuannya akan ikut meningkat, tambahnya. Dengan pertimbangan memberi jam terbang,
maka Budi Sudarsono pun menyambut baik Shin Tae-yong akan memainkan pemain U22 di Timnas Indonesia untuk Asian Cup 2024. Ya monggo saja, silahkan, dia, Shin Tae-yong, yang lebih tahu, kata Budi. Mungkin yang diprioritaskan adalah jam terbang. Kalau di kita ini jam terbang di dalam negeri okelah, tapi jam terbang internasional itu perlu, tambahnya. Di sisi lain, Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi pada matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa malam waktu Indonesia Barat. Ini adalah partai krusial buat Timnas Indonesia karena kemenangan akan membuat Garuda terus bersaing di Grup C. Namun, di sisi lain kekalahan 0-4 dari Jepang pada laga terakhir juga bisa membikin mental Timnas Indonesia belum pulih jika tak mengatur dengan baik. Dari sisi pemilihan pemain, diprediksi Shin Tae-yong akan mengubah sedikit starting 11 yang diturunkan. Di posisi penjaga gawang, Martin Paes masih menjadi yang terbaik. Pada sesi latihan Timnas Indonesia Minggu, terlihat kiper FC Dallas itu berlatih clearance menggunakan kaki kiri. Tampaknya ia memperbaiki kesalahan yang dibikin saat melawan Jepang, ketika clearance kaki kirinya tak sampai jauh sehingga bisa dicuri pemain Jepang hingga kebobolan. Mengejutkan, Shin Tae-yong mencoret Eliano Rejders lagi untuk laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Begini penjelasannya. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 19 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum laga besok malam, Shin Tae-yong akan mencoret 4 pemain demi mengikuti aturan FIFA dan AFC, yakni hanya diizinkan membawa 23 pemain saja. Saat menghadapi Jepang pada Jumat 15 November 2024, Shin Tae-yong mencoret 4 nama yakni Eliano Rejders, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Yance Sayuri. Lantas, apakah Shin Tae-yong akan mencoret nama-nama di atas kembali? Shin Tae-yong berpotensi mengubah susunan pemain yang dicoret. Diprediksi 4 nama yang mungkin dicoret adalah Kevin Dix, Egy Maulana Fikri, Yance Sayuri dan Ramadan Sananta. Kevin Dix berpotensi dicoret karena tidak dalam kondisi bugar usai mengalami cedera lutut di laga kontra Jepang. Sementara itu, Egy Maulana Fikri diprediksi masih kalah saing dengan nama-nama lain seperti Yakob Sayuri, Marcelino Ferdinand dan Witan Suleman di posisi winger kanan. Kondisi kalah saing juga dialami Ramadan Sananta dan Yance Sayuri. Jika kondisi di atas terjadi, Eliano Rejders otomatis naik pangkat alias masuk daftar susunan pemain, 23 pemain. Setelah dicoret Shin Tae-yong dalam 2 laga terakhir, versus Cina dan Jepang, ini merupakan momentum Eliano Rejders kembali membela Timnas Indonesia. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Eliano Rejders bisa memperkuat Timnas Indonesia. Pemain PEC Zwolle itu diharapkan bisa mempertajam lini serang skuad Garuda, tepatnya turun di sektor sayap. Meski musim ini di PEC Zwolle lebih banyak dimainkan sebagai fullback kanan, Eliano Rejders dapat dimainkan sebagai winger maupun gelandang serang. Satu harapannya, pemain-pemain yang dipilih Shin Tae-yong dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sebab, Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan atas Arab Saudi. Hanya kemenangan yang akan menjaga peluang Timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.